adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, mari kita terus kawal kasus kematian Brigadir J ini sampai pada pengusutan kembali KM 50. Itu yang umat muslim di Indonesia sangat berharap. Dan mudah-mudahan Kapolri memiliki ruang gerak yang sama seperti pada saat hari ini mengungkap tabir kematian Brigadir J, sekaligus juga keberaniannya juga untuk mengungkap kembali tabir kematian 6 Laskar FPI di kilometer 50. Dan kita lihat kabarnya dari genpi.co, ya. Kabar terbaru, kasus Brigadir J berbuntut panjang, Polri tegas. Ini judulnya nggak jelas ya, gimana maksudnya? Buntutnya apa, tegasnya bagaimana? Makanya kita simak saja kabarnya. Pengecekan tempat kejadian perkara TKP perihal tewasnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan akan dilakukan pada hari Senin. Hari ini, pada saat video ini dibuat ya. Hal itu dikonfirmasi langsung Kepala Divisi Humas Irjen Pol Dedi Prasetyo Minggu kemarin. Laboratorium Forensik Labfor Polri bersama Komisi Kepolisian Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan mengecek TKP di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Infonya begitu, nanti didampingi Labfor, Inafis, dan dokter kepolisian. Cuma waktunya nunggu update lagi. Jadi kalau kemarin-kemarin terus berkumpul itu belum ada pengecekan dari Komnas HAM ya. Jadi kemarin ngapain aja ya Komnas HAM? Sekedar ya kita tahu lah kalau ditanya begitu nanti Komnas HAM nih yang kami lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, tapi yang bermakna buat penjelasan kami. Kami cukup punya ingatan yang kuat tentang peran Komnas HAM dalam pengusutan KM 50 yang nggak jelas. Iya, seperti yang benar gitu akan mengarahkan ini pada kasus pelanggaran HAM di KM 50. Loh, ternyata menguap begitu saja. Apakah kali ini juga begitu? Nampaknya ini agak berbeda situasinya ya. Diberitakan sebelumnya Komnas HAM RI menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir J. Nah dulu pada kasus KM 50 juga kurang lebihnya begini. Komnas HAM menyampaikan ada indikasi pelanggaran HAM. Kemudian apa buktinya? Nggak jelas. Tapi kalau yang ini mungkin lain ceritanya. Khususnya yang mengarah pada obstruction of justice atau upaya penghambatan penegakan hukum. Komnas HAM kemudian akan mendalami dan memperhatikan terkait obstruction of justice dalam kasus tersebut. Sebab apabila ditemukan hal itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Komnas HAM juga telah memeriksa Irjen Pol Verdi Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Nah ini Komnas HAM belum bercerita bagaimana hasil pemeriksaannya. Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 ajudan dan 1 asisten rumah tangga merangkap sopir. Ketiganya adalah Barada Rizal Eliezer atau Barada E, Bribka Kepala Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM Sipil. Keempat tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Dalam kasus ini terdapat 31 anggota Polri yang melanggar prosedur dalam penanganan olah TKP Duren 3. Sebanyak 16 diantaranya ditahan di tempat khusus, yakni 6 di Makobrimob dan 10 di Provos Mabes Polri. Mengerikan sekali. Bukan 1-2 orang, bukan 5-6 orang, belasan, bahkan 31 orang ini. Jelas ini sebuah tanda bahwa proses yang terjadi selama ini ada lubang yang cukup menganga. Ada persoalan besar di Mabes Polri. Lubang ini sangat boleh jadi telah menjadi jurang, sehingga sukar ditutupi. Kalau tidak dilakukan effort yang luar biasa,
goodwill dari petinggi Polri, termasuk dari atasannya Presiden, untuk betul-betul membuat Polri hari ini kembali menjadi Polri yang dipercaya oleh rakyat. Dan kalau kita menyimak reaksi netizen, warganet terhadap kasus ini, banyak sekali di antara mereka yang menginginkan turut campurnya TNI. Karena TNI yang masih dipercaya. Ini seperti yang disampaikan oleh Benhar Siregar. Saya mau telepon Pak Jenderal Andika Perkasa aja lah. Mau saya bilangin, Pak Jenderal tolong kepelakin kepala para petinggi Polri. Ya ini bahasa-bahasa netizen, bahasa-bahasa yang lurus, tanpa tendensi yang macam-macam, aneh-aneh. Langsung aja gitu diberesin tuh kepala-kepalanya. Memang ini menjadi lintas institusi, memang sulit untuk dilakukan. Tapi bayangkan ini sebagai sebuah pola pikir rakyat yang hari ini memang terus berkembang dan menginginkan sinergitas kembali terjadi antara TNI dan Polri. Mungkin dikembalikanlah polisi itu di bawah kendali TNI lagi. Nah, ini menjadi opsi yang mungkin bisa dimunculkan oleh para pakar. Dari Rahmat juga sama nih. Aku lebih percaya kalau didampingi oleh TNI. Komnas HAM unjuk gigi. Memang dengan pembunuhan itu bukan melanggar HAM. Terus cari bukti apa lagi coy? Ya ini bukti yang terus diperkuat. Maksudnya begitu. Tapi kalau ternyata bukti-buktinya malah melemahkan, ya yang terjadi ya sebaliknya. Mungkin pada kasus KM50 pun begitu kan. Kita terus cari bukti yang memperkuat. Oh ternyata yang didapatkan adalah bukti-bukti yang meringankan. Akhirnya pelakunya pun divonis bebas. Begitu kan. Jadi tolonglah buat Polri, buat Pak Kapolri, jangan lagi ini dibuat seperti di kasus KM50 yang penuh kejanggalan, penuh ketidakjelasan peran-perannya. Buatlah transparan. Bongkar ini sampai pada peran Satgasus yang tentu itu pun disinyalir orang-orangnya sama yang ada di sini dengan yang ada pada kasus penembakan KM50. Ya intinya kan beginilah, bahwa dalam institusi kepolisian hari ini ada oknum, walaupun oknumnya ini bukan 1-2, tapi oknum sekelompok. Kalau Pak Mahfud bilang ada Mabes Polri di dalam Mabes Polri, ada kelompok di dalam kelompok, ini yang harus segera betul-betul dibersihkan. Ya tentu tidak perlulah ada pikiran ya udah bubarkan saja kepolisian Republik Indonesia. Itu pemikiran yang kacau. Sama kacaunya juga dengan pemikiran misalkan ada beberapa lembaga keuangan yang disinyalir 1-2 melakukan pelanggaran, oknum-oknumnya, kemudian lembaganya dibubarkan. Kan itu nggak benar gitu kan. Mencari tikus di lumbung padi, lumbung padinya yang dibakar. Nah kalau kebagian urusan-urusan yang dilakukan oleh umat Islam, meskipun di situ yang disebutnya sama juga oknum, kita tahu kan para buzzer, ini sekumpulan buzzer ini, ngomongnya minta ampun luar biasa. Segala dikomentarin. Dikait-kaitkan ke ulama-ulama. Tapi coba. Tentang Verdi Sambo. Gak ada tuh. Mingkem semua. Ada nih Siregar bicara malah menyampaikan pesimismenya dikaitkan dengan KM50. Tapi sudahlah. Para buzzer ini memang tidak dipesan untuk berbicara hal ini ya. Bahkan kalau 1-2 di kalangan para netizen menyebut, ya mungkin pemesannya ya ini juga gitu. Mungkin ya. Siapa yang tahu gitu. Kasusnya memang dalam konteks ini memang cukup mengerikan sekali ya. Menghilangkan barang bukti, menghambat penyelidikan dan penyidikan, membersihkan TKP dengan maksud menghilangkan jejak. Harusnya sudah jelas itu. Nggak usah diperlama lagi, nggak usah diperlambat lagi dengan pemeriksaan ini itu. Sudah clear kesalahannya. Khawatirnya kan tadi, ketika ini terus dengan dalih mencari data untuk menguatkan, mencari data penguat segala macam, ternyata nanti yang ditampilkan kan, ternyata data yang meringankan. Apa kata dunia? Jadi, wahai para penguasa, mohon diingat, rakyat hari ini makin cerdas. Rakyat hari ini terus memantau kinerja kalian. Jangan ini dibuat seperti drama yang terus-menerus diperpanjang episodenya. Semakin diperpanjang, semakin dibuat keanehan-keanehan baru. Rakyat semakin tahu. Ini kan kesannya kok seperti yang terus diulur-ulur waktu. Seperti yang mencoba untuk mencari cara-cara baru. Ruang-ruang baru. Sehingga nanti didapatkan skenario baru. Yang lebih update, yang lebih masuk akal. Dikiranya begitu.
tentu kita tidak ingin suudzon, tapi kan kita antisipatif. Kita melihat pengalaman yang sudah-sudah. Jadi tolonglah percepat apapun yang namanya itu pengusutan, penyelidikan, pelidikan, percepat secepat-cepatnya. Dan yang terakhir, kalau ini kematian 1 Brigadir J ini berhasil dibongkar, terjadi pelanggaran HAM, terjadi mafia yang begitu kuat, maka kematian 6 Laskar FPI jauh lebih besar dibanding 1. Yang ini 1, yang ini 6. Maka kematian 6 Laskar FPI juga jauh lebih patut diduga ada pelanggaran HAM. Dan itu yang harus dibongkar lagi, harus diusut kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683. Sedekah memiliki banyak keistimewaan, kelebihan, dan keutamaan. Salah satunya tentu adalah membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang dan bahagia. Sedekah juga tentu dapat meningkatkan hubungan yang positif dengan sesama kita. Yayasan Putra Husni Indonesia bekerja sama dengan Saiful Zaman Channel menyelenggarakan program untuk kita dapat bersedekah dengan tepat sasaran, sedekah Quran dan infak beras. Bagi siapa? Bagi lembaga-lembaga tahfidz yang saat ini masih banyak yang kekurangan.
masih banyak santri-santrinya yang masih menggunakan Al-Quran yang biasa. Padahal bagi para santri yang sedang belajar menghafal Al-Quran, ada Quran yang khusus untuk bisa memudahkan mereka menghafal. Ya, seperti ini Qurannya. Begitu juga dalam kehidupan kesehariannya, tidak sedikit yang masih kekurangan bahan pangan. Maka selain sedekah Quran, di sisi yang lain kita pun membuka donasi untuk infak beras yang akan kita salurkan ke lembaga-lembaga penghafal Al-Quran, baik yang terdekat di wilayah kita maupun di sekitaran Bandung yang datanya sudah lengkap kita miliki. Insya Allah keamanahan kami jaga. Apa yang Bapak Ibu sedekahkan, apa yang Bapak Ibu donasikan akan kami salurkan tepat sasaran. Kita akan laporkan penyerahannya, baik dalam bentuk narasi maupun video. Ya, donasi dari sahabat SC Channel semua, kepedulian dari sahabat semua bisa disalurkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan nanti mohon dikonfirmasikan apakah itu memang diperuntukkan untuk infak beras atau sedekah Quran, atau diserahkan untuk kita kelola dan kita pertimbangkan mana yang paling penting yang terjadi saat itu. Dengan memuliakan hidup orang lain, apalagi para penghafal Quran, semoga kita termasuk pada barisan umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.